Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, berbicara tentang kesempurnaan agama Islam, kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan di dalam sebuah ayat surat Al-Maidah, disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum, di hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu dinakum, agamamu telah aku sempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan atas kamu sekalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridho untukmu sekalian Islam sebagai agama. Jadi jadikanlah agama Islam sebagai agama, karena ini yang diridhoi olehku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, berkaitan dengan kesempurnaan, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan tersebut di dalam agama Islam? Yang pertama adalah, yang dimaksud kesempurnaan adalah dalil-dalil halal dan haram. Yang kedua, yang dimaksud dengan kesempurnaan agama adalah prinsip-prinsip universal dan kaidah-kaidah umum, yakni al-usulul kulliyah wal qawaidul ammah. Yang nomor tiga, yang dimaksud dengan kesempurnaan tersebut adalah kesempurnaan umat Islam di dalam beribadah haji setelah dilarangnya orang musyrik. Para jemaah sekalian yang saya hormati, yang pertama saya kutip di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, kitab tafsir Ibnu Katsir lil Hafidh Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Beliau menyampaikan begini, yang dimaksud dengan kesempurnaan di dalam ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati al-ayah, ini dijelaskan hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ini ayat menunjukkan terhadap betapa besar nikmatnya Allah yang dianugerahkan kepada umat ini, yakni umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, karena Allah telah menyempurnakan agama Islam kepada mereka. Karena itu fala yahtajuna ila dinin wairih, tidak butuh kepada agama lain. Wala ila nabiyyin wairi nabihim, juga tidak butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallamu alaihi. Walihada, karena itu ja'alahu Allah khatamal anbiya. Mengapa kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemungkas, penutup para nabi, nabi yang terakhir. Wa ba'atsahu ilal insi wal jin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallahu, maka tidak ada sesuatu yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasulullah. Wala harama illa ma harramahu, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama kecuali apa yang telah ditetapkan, disyariatkan oleh Rasulullah. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun, apa saja yang dikhabarkan, yang disampaikan oleh Nabi, maka pasti benar, pasti hak,
la kadziba fihi, tidak ada bohong dan tidak ada kontradiksi satu dengan yang lain. Dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ajarannya tidak ada yang mengandung unsur zalim. Di dalamnya penuh dengan keadilan, baik di dalam perintah maupun apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini kepada umat Islam, maka sempurnalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Maka selanjutnya Allah menyampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati al-ayah. Di hari ini aku sempurnakan agama Islam kepada kamu sekalian, dan aku sempurnakan kepada kamu nikmat-nikmatku. Subhanallah. Ini para jemaah sekalian. Karena itu mari kita harus ridha, terima dengan lapang hati terhadap ajaran-ajaran Islam ini. Karena apa? Karena ajaran Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang dicintai oleh Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai rasul yang paling mulia, rasul yang paling utama, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab yang paling mulia, yakni Al-Qur'anil Karim. Yang nomor dua para jemaah sekalian, kesempurnaan agama yang dimaksud adalah prinsip universal dan kaidah umum. Ini sempurna. Jadi kita ini berkaitan dengan prinsip-prinsip universal dan kaidah umum ini merujuk kepada Al-Qur'an, merujuk kepada Al-Qur'an. Karena di sana itu sudah sempurna sekali. Jadi di dalam kitab tafsir Abi Su'ud, Liqadil Qudat Al-Imam Abi Su'ud bin Muhammad, Abi Su'ud Muhammad bin Muhammad Al-Imadi, beliau wafat 951 Hijriah, menyampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu, yakni agama Islam, dengan apa? Bin nasri wal idhar, dengan diberi pertolongan dari Allah dan diberi kemenangan terhadap agama-agama yang lain. Ya. Au bitansis ala qawaidil aqaid, atau di sana juga yang dimaksud adalah sempurnanya itu sudah ada nas-nas yang berkaitan dengan kaidah-kaidah berkaitan dengan keyakinan kita atau akidah. Juga ada ketetapan berkaitan dengan usulus syara'i. Jadi pokok-pokok yang menjadi pijakan di dalam syariat dan keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan ijtihadi. Ini para jemaah sekalian sudah sempurna dan itu menyeluruh. Bahkan saya katakan sebagai agama yang komprehensif, ya, yang mengatur mulai A sampai Z, mulai dari kehidupan sampai kematian, bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan saat tidur itu ada aturan-aturan yang disampaikan di dalam agama Islam. Ini para jemaah sekalian. Yang nomor tiga, kesempurnaan agama itu berkaitan dengan penjelasan hukum secara nas dan qiyas. Kita tahu misalnya al-yauma akmaltu, di hari ini aku sempurnakan lakum bagi kamu sekalian dinakum, agamamu. Yang dimaksud adalah ailladzi arsaltu ilaikum bihi, apa yang aku telah utuskan kepada kamu sekalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia untuk bisa diikuti, dan kita mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah beliau, baik ucapan maupun perbuatan maupun pengakuan. Dan kesempurnaannya itu
Yang dimaksud adalah dengan diturunkannya apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini, yakni berkaitan dengan usul maupun furu', yakni pokok-pokok ajaran agama maupun cabang-cabang berkaitan dengan agama. Nassan 'alal ba'di, juga menjelaskan secara nas, secara qat'i berkaitan dengan satu hukum, wa bayanan li tariqi qiyasi fil baqi, kemudian yang lain bisa dikiaskan dengan apa yang sudah ada hukum yang bernas. Lah ini para jemaah sekalian, wa dzalika bayanun li jamil ahkam, dan ini menunjukkan terhadap seluruh hukum-hukum yang ada. Adapun wa amma qabla dzalikal yaum fa huwa wa in kana kamalan lakinnahu bi ghairi hadzal ma'na. Sebelum turun ayat ini ya sempurna juga, tapi tidak seperti makna yang dimaksud seperti apa yang telah saya sampaikan. Bal ila hinin summa yazidu fi subhanahu wa ta'ala ma yasha fayakunu bihi kamilan aidan. Jadi inti daripada ini bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu adalah agama ini sempurna dalam menjelaskan hukum-hukum secara nas dan secara qiyas. Demikian yang saya kutip di dalam kitab Nadhmud Durar lil Imam Al-Mufassir Burhanuddin Abil Hasan Ibrahim bin Umar Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan berkaitan dengan ayat Al-Yauma Akmaltu dan seterusnya menjadi tambahan pencerahan buat kita, dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.